Sebelum memulai cerita Jataka ini, alangkah baiknya kita membacakan nama Karagata. Nama Karagata kita mulai. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi swakato bagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawakasanggo sanggang namami. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana mengenai seorang biku yang serakah. Keserakahannya akan berhubungan dengan buku ke-9 dalam Kaka Jataka. Pada kesempatan ini, para biku menyampaikan kepada sang guru dengan berkata, "Bante, biku ini sangat serakah." Sang guru bertanya, "Benarkah apa yang dikatakan mereka, biku, bahwa engkau sangat serakah?" "Benar, Bante," jawabnya. "Demikian juga di kehidupannya yang lampau. Biku, engkau serakah dan karena keserakahanmu, engkau kehilangan nyawa. Juga menyebabkan ia yang bijaksana dan penuh kebaikan kehilangan tempatnya." Setelah mengucapkan kata-kata itu, beliau menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Sekali waktu, ketika berada di Brahmadatta, memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seorang burung dara. Penduduk Benares di masa itu menunjukkan kebaikannya dengan menggantungkan keranjang kerami di berbagai tempat sebagai tempat berlindung dan bersenang-senang bagi burung-burung. Juru masak dari seorang saudagar besar di Benares juga menggantungkan keranjang di dapurnya. Dalam keranjang inilah Bodhisatta tinggal. Ia pergi keluar di pagi hari untuk mencari makan dan kembali lagi di sore hari. Setelah itulah rutinitas kehidupannya. Suatu hari, seorang gagak masuk ke dalam dapur. Ia mencium harum garam dan ikan serta daging segar di sana. Gagak itu dipenuhi oleh keinginan untuk mencicipinya. Sambil mencari cara untuk memenuhi keinginannya, ia bertengger di sekitar dapur dan saat hari telah sore, ia melihat Bodhisatta pulang dan masuk ke dalam dapur. "Aha," pikirannya, "aku akan saya lakukan melalui burung dara itu." Besokan harinya, ia kembali di saat hari masih subuh. Sang Bodhisatta keluar untuk mencari makanan. Ia mengikutinya dan satu tempat ke tempat yang lainnya, seakan ia adalah bayangannya. Melihat itu, Bodhisatta bertanya, "Mengapa engkau mengikutiku terus, teman?" "Tuanku," jawab gagak itu, "tingkah lakumu membuatku sangat kagum. Karena itu, aku mengikutimu. Namun, jenis makanan kita berbeda," jawab Bodhisatta. "Engkau akan menemui kesulitan jika mengikatkan diri kepada saya." "Tuanku," kata gagak tersebut, "saat engkau mencari makananmu, aku juga akan makan dengan tetap berada di sisimu." "Baiklah jika itu yang engkau inginkan," jawab Bodhisatta. "Hanya saja engkau harus bersungguh-sungguh." Setelah memberikan nasihat kepada gagak tersebut, Bodhisatta bergerak ke sana kemari mematuk bibir-bibir rumput. Semenjak burung yang satu lagi membalikkan kotoran sapi dan mematuk serangga yang berada di bawah kotoran itu hingga ia kenyang. Setelah itu, ia kembali ke sisi Bodhisatta dan berkata, "Tuanku, engkau menghabiskan begitu banyak waktu untuk makan. Hal-hal yang berlebihan harus dihentikan." Saat Bodhisatta telah selesai makan dan tiba kembali ke rumahnya di sore hari, gagak itu ikut terbang bersamanya kembali ke dapur tersebut. "Burung kita membawa seekor burung lain kembali bersamanya," seru juru masak itu. Ia kemudian menggantungkan keranjang kedua untuk gagak tersebut. Mulai hari itu, kedua burung itu tinggal bersama di dapur tersebut. Suatu hari, sang saudagar menempatkan ikan-ikan digantung oleh koki di dapur. Dipenuhi oleh keserakahan saat melihat ikan-ikan itu, gagak memutuskan untuk menyuguhi dirinya dengan memakan makanan yang lezat tersebut. Maka sepanjang malam ia berbaring sambil merintih.
Paginya, ketika Bodhisatta akan pergi mencari makan, ia berseru, "Mari Gagak temanku." Gagak itu menjawab, "Pergilah tanpa aku, Tuan. Aku sakit perut." Jawab Bodhisatta, "Sebelum ini, saya tidak pernah mendengar ada gagak yang sakit perut." Benar, gagak menderita pusing setiap 3 kali jaga malam. Namun, jika mereka makan sebuah sumbu pelita, rasa lapar mereka akan reda saat itu juga. Engkau pasti mengincar ikan di dapur ini. Ikutlah bersama saya sekarang. Makanan manusia tidak cocok untuk dirimu. Jangan bertingkah seperti itu. Ikutlah dan cari makanan bersamaku." "Sungguh, aku tidak mampu, Tuan," jawab gagak itu. "Baiklah, perbuatanmu sendiri yang akan membuktikannya," kata Bodhisatta. "Hanya saja, jangan menjadi korban keserakahan. Tetaplah bertahan." Setelah memberikan nasihat tersebut, ia terbang pergi untuk mencari makanan seperti biasa. Sang juru masak mengambil beberapa jenis ikan, membumbui beberapa ekor ikan dengan satu cara dan ikan lainnya dengan cara yang berbeda. Ia mengikatkan tutup pancinya agar uap panas bisa keluar, kemudian meletakkan saringan di atas salah satu panci itu. Setelah itu, ia melangkah keluar dari pintu dapur, berhenti di sana untuk menyeka keringat dari dahinya. Pada saat itu, kepala gagak itu muncul dari keranjang. Pandangan sekilas itu memberitahukannya bahwa juru masak itu sedang tidak berada di dalam ruangan. Sekarang atau tidak sama sekali, pikirnya. "Saatku untuk bertindak." Pertanyaan satu-satunya adalah, apakah saya harus memilih daging cincang atau satu potong yang besar? Ia berdebat sendiri bahwa akan dibutuhkan waktu yang lama untuk kenyang jika ia memilih daging cincang. Ia memutuskan untuk mengambil satu potong besar daging ikan, kemudian duduk dan makan di dalam keranjangnya. Ia terbang keluar dari keranjang dan hinggap di atas saringan. Suara klik terdengar dari saringan itu. "Bunyi apa itu?" tanya sang juru masak dan berlari masuk saat mendengar suara tersebut. Melihat gagak itu, ia berteriak, "Oh, gagak jahat ini ingin mengambil makanan majikanku. Saya bekerja untuk majikan saya, bukan untuk penjahat ini. Apalah gunanya ia bagiku?" Pertama-tama, ia menutup pintu lalu menangkap gagak itu dan mencabuti semua bulu dari badan gagak tersebut. Kemudian, ia menumbuk jahe dengan garam dan sejenis buah, mencampurkannya dalam bubur asam. Terakhir, ia merendam gagak itu dalam asinan tersebut dan melemparkannya kembali ke dalam keranjangnya. Gagak itu terbaring di dalam keranjang sambil merintih, dikuasai oleh penderitaan hebat dari rasa sakitnya. Sore harinya, Bodhisatta kembali dan melihat kondisi gagak yang menyedihkan itu. "Ah, gagak yang serakah," ia berseru. "Engkau tidak mau mendengarkan nasihatku. Sekarang keserakahanmu telah membawa kesengsaraan bagimu." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, ia mengulangi syair berikut ini. "Orang keras kepala yang pada saat dinasihati memberikan ketidakacuan, pada teman-teman yang berbaik hati memberikan nasihat, pasti akan binasa, seperti gagak yang serakah itu yang tertawa untuk mencemooh peringatan burung dara." Kemudian ia berseru, "Saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi di sini." Bodhisatta terbang meninggalkan tempat tersebut. Gagak tersebut mati di sana pada saat itu juga. Juru masak tersebut kemudian melemparkan gagak dan keranjangnya ke dalam tumpukan sampah. Sang guru berkata, "Engkau serakah, biku, di kehidupan yang lampau, sama seperti saat ini. Sekarang keserakahanmu, ia yang bijaksana dan penuh kebaikan, di masa itu kehilangan tempat tinggalnya." Setelah menyelesaikan urayanya, sang guru membabarkan 4 kebenaran mulia. Di akhir khotbah, biku tersebut mencapai tingkat kesucian anagami. Sang guru kemudian mempertautkan dengan menjelaskan tentang kelahiran itu sebagai berikut. "Biku yang serakah ini adalah burung gagak itu, dan saya sendiri adalah burung dara." Seven songs.